Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, seperti yang tadi udah kita bahas di segmen awal, kita nih sedang membahas tentang PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, di mana memang di dalamnya adalah memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, bagaimana caranya supaya segala fasilitas umum, segala hak-hak, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pekerjaan sekalipun itu semuanya bisa terpenuhi. Karena bagaimanapun juga Indonesia tidak hanya milik mereka-mereka yang memang dianugerahkan segala sesuatu yang normal gitu, tapi bagi para penyandang disabilitas semua hak-hak itu pun sebenarnya mereka miliki dan harusnya mereka punya kesempatan yang sama. Nah, tadi kita baru membahas soal tentang pendidikan, bagaimana sebenarnya miris sekali gitu ternyata. Kalau tadi di segmen awal Pak Gufron sudah menjelaskan untuk yang tingkatan SD aja para penyandang disabilitas kurang lebih dari 30 juta orang warga Indonesia yang menyandang disabilitas, ternyata hanya 5% itu yang memenuhi sekolah dasar. Tapi kalau misalnya yang ke perguruan tinggi ternyata 0,00 yang makin sedikit lagi angkanya. Nah, itu baru dari segi pendidikan. Masih ada segi lainnya ya Pak ya, fasilitas umum dan pekerjaan dan segala macam, kesehatan juga dan segala macamnya. Nah, Pak Gufron, menjalani, memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas itu pasti saya yakin tidak semudah itu gitu. Nah, kalau sampai sejauh ini gitu yang Pak Gufron rasakan selama memperjuangkan hak-hak teman-teman semua gitu, itu apa sih Pak yang paling sulit? Ya, yang pertama adalah karena ada stigma negatif ya. Nah, Jadi stigma negatif ini macam-macam nih. Kalau di kampung-kampung itu teman-teman yang disabilitas ini kan kalau ada orang punya anak disabilitas atau orang cacat kan gitu ya, itu kan dianggap sebagai kutukan Tuhan. itu stigma yang masih menempel sampai dengan sekarang. Iya, kutukan Tuhan kalau di kampung-kampung. Wow, makanya kalau punya anak disabilitas itu diumpetin, dia malu karena namanya juga kutukan Tuhan. Makanya pada nggak sekolah itu karena diumpetin ya. Iya, betul betul betul. Nggak boleh apa namanya keluar kamar, keluar rumah nggak boleh mereka. Pokoknya sampai apalagi kalau yang punya disabilitasnya yang ganda atau parah atau mungkin bahkan ada juga beberapa temen itu kan yang disabilitasnya kesehatan mental Heeh, jiwa heeh. itu pun dipasung. Iya, betul betul betul. Padahal kalau mereka diterapi, diobati dan lain sebagainya bisa sekolah sampai perguruan tinggi loh. Itu ya. Jadi stigma negatif tuh. Selain itu masih apa namanya? Tentu saja diskriminasi ya, diskriminasi itu jadi penyandang disabilitas ini dibedakan nih dengan yang lain. Ya, artinya kalau misalnya ada orang tua punya anak nih, anaknya 3 atau 2, yang satu disabilitas, oh pasti sekolahnya paling cukup SD aja lah ya. Paling nanti juga lulus. Yang penting bisa baca tulis, kadang-kadang cuma kayak gitu ya Pak ya. Itu diskriminasi, ya kan? Betul betul. Seperti itu. Jadi nah itu baru di keluarga loh, belum lagi di masyarakat loh. Ya kan? Jadi tantangan beratnya sebenarnya adalah pemahaman. Ya, bagaimana memahamkan orang tentang hak penyandang disabilitas itu. Ya, selama ini kadang-kadang kan kita gini, kalau misalnya ini saya gambarkan kan, orang pakai kursi roda, ya, disabilitasnya taruhlah dia kakinya polio atau lumpuh misalnya karena mungkin sakit atau kecelakaan atau mungkin dari lahir ya kan. Nah dia pakai kursi roda mau pergi ke Monas atau kemana lah nonton bioskop atau gedung mana, ternyata di situ nggak ada ramnya misalnya, nggak ada remnya, nggak ada bidang miringnya ya, adanya adalah tangga gitu. Kira-kira yang salah orang yang pakai kursi roda atau tangganya? Secara logika harusnya tangganya yang salah, tapi pasti. Nah, sama juga, misalnya kalau Muhammadiyah punya masjid gitu ya, masjid Muhammadiyah nih keren nah masjidnya. Ada teman saya nih, dia pakai kursi roda mau Jumatan, nggak bisa, karena apa? Nggak ada ramnya di situ, masa Jumatannya di jalan gitu ya. Itu, nah itu mungkin menjadi inilah apa namanya pemikiran lah, perenungan lah, bahwa selama ini itu bukan mereka yang salah, nggak mau Jumatan ya, tetapi fasilitas masjidnya itu nggak memadai. Gitu loh.
atau sekolahnya nggak memadai, makanya dia pada nggak sekolah, pada nggak ke masjid. Atau mungkin kalau mau hiburan, nggak mau dia ke Ancol, ke Ancol, ke Monas misalnya. Ngapain ke Monas? Misalnya kalau dia kebelet mau ke belakang, nggak ada toilet yang Thailand. akses. Ah, Ah, mau dia apa namanya menahan ke belakang berjam-jam kan nggak mau, mending di rumah aja dia. Nah, hak-hak itulah yang kadang-kadang tidak dipahami oleh mungkin pengambil kebijakan, ya kan, atau pemerintah atau siapapun lah ya, nggak harus pemerintah di sini, siapapun, ya. Sehingga mungkin ya itu adalah karena nggak paham ya, karena nggak paham ini maka dia tidak juga bisa memenuhi hak hak teman-teman penyandang disabilitas, ya. Harusnya sih ada afirmasi action. Artinya gini loh, kalau bikin gedung ya atau mungkin sekolah ataupun bentuknya apa saja itu harus akses. Syaratnya gimana? Padahal udah ada itu sebenarnya. Itu IMB-nya, izin mendirikan bangunan. Nah, nanti di izin mendirikan bangunan itu harus ada apa namanya klausul harus akses untuk penyandang disabilitas. Kalau nggak ada RAM-nya ya jangan diberi IMB. Nah, sebenarnya simple kan? Toh kalau dibangun dari awal tuh nggak nambah biaya loh. Nggak benar-benar. nambah biaya, sama sekali nggak nambah biaya kalau di desain dari awal. Ah, Ya, cuma cuman masalahnya kan pemahaman yang kurang inilah. betul. Bahkan ada juga sih fasilitas publik yang juga menggunakan mungkin apa namanya rambu-rambu, misalnya kalau di apa pedestrian apa namanya pedestrian itu apa ya? Trotoar, 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 trotoar ya. ada line kuning ya. Ah, Nah, kuning itu kan sebenarnya buat guidance teman-teman tunanetra tuh. tunanetra, ya betul. Nah, cuman karena pemahamannya kurang ya, Heeh. sehingga pemasangannya ngawur. Ah, oke. Jadi bukannya untuk guidance tunanetra, tapi bisa juga menjerumuskan karena di situ begitu ini tiba-tiba ada lubang. Oh, gitu. Bayangkan kalau kalau nggak lubang kadang-kadang ada tiang listrik. Oh iya, jadi suka tiba-tiba di tengah-tengah jalan itu ada tiang listrik. Benar-benar itu saya suka lihat kalau gitu. Ya kan? Itu namanya Benar-benar. penjerumuskan kan? Itu Benar. kutu-kutu tiba-tiba nandang tiang listrik kan nggak bisa beda tunanetra, ya udah nggak usah. Itu karena pemahaman juga. Ada juga yang malahan lebih parah lagi, ditanya ini pas waktu kita ngadain macam audit lah kayak gitu ya. Hah, hah. Tanya, Pak ini baru bangun ini ya, buat apa ini Pak kuning-kuning ini? Oh enggak, ini cuma buat hiasan aja kok Pak. Buat hiasan. Aduh, berarti nggak paham kan? Jadi Benar-benar. nggak, jadi pemahamannya dari mulai apa namanya ya dari penanggung jawab proyek turun ke ini sampai turun ke mandor nggak nyampe Nggak informasinya. nyampe. Oke, oke, Itu, oke. itu Wah, itu kalau berarti sebenarnya kalau dirunutkan gitu ya Pak, bagaimana sebenarnya kaum-kaum disabilitas ini teman-teman kita, sahabat-sahabat disabilitas yang cukup miris gitu rasanya karena kadang-kadang iya gitu fasilitas umum yang sebenarnya harus milik bersama jadi masih belum banyak yang bisa digunakan juga gitu sama mereka. Padahal saya yakin gitu sebenarnya teman-teman pengen juga gitu merasakan kayak sholat di masjid yang bagus gitu. Atau misalnya berwisata ke tempat yang selama ini cuma bisa dilihat di media sosial gitu misalnya. ya cuman ngiler aja ngiler. Iya, iya. Aduh, saya jadi gimana? Iya benar sih, benar-benar menurut Pak Gufran gitu. Ini balik lagi soal pemahaman, soal bagaimana cara berpikir kita dan soal bagaimana kita memang harusnya sadar gitu bahwa ada teman-teman lain loh gitu yang juga membutuhkan itu semua gitu. Nah, ini Pak Gufran ngomongin tentang tadi permasalahan-permasalahan, kendala-kendala gitu yang memang terjadi di lapangan dan itu adalah bukti nyata gitu semua. Nanti kita di segmen berikutnya kita bakalan ngebahas nih, tapi ini ngebahas dari sisi Pak Gufron itu sendiri gitu. Karena kan Pak Gufron ini berarti boleh dibilang yang merasakan selama ini aku boleh bilang suka duka nggak sih Pak? Menjadi disabilitas ya pasti ada cerita senang dan ada cerita kita semua pasti punya cerita senang dan duka gitu ya Pak. Nanti kita akan ngobrol seputar itu, tapi di segmen berikutnya untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.